Shalom, di sini saya Tira ingin memaparkan materi tentang perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa pranatal. Salah satu perkembangan fisik pada bayi yang dikandung ialah bertambahnya berat dan panjang bayi, karena dipengaruhi juga oleh apa yang dikonsumsi dari sang ibu dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi dan berolahraga ringan di rumah akan membuat perkembangan bayi itu bertumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu perkembangan fisik pada bayi. Salah satu perkembangan fisik pada bayi itu terlihat pada bagian kepala, tengkoraknya agak fleksibel dibandingkan dengan orang dewasa. Bayi pada usia ini belum bisa banyak melakukan gerakan, hanya gerakan refleks dan dengan memasukkan seperti benda yang ia temukan ke dalam mulutnya. Kemudian perkembangan pada balita berumur antara 1 dan 3 tahun harus bisa berjalan tanpa bantuan, mulai bisanya berdiri, kemudian merangkak. Sekitar umur 3 tahun anak mulai bisa memegang cangkir atau dapat menaiki anak tangga, walaupun harus perlu juga bimbingan dari orang tua. Saat usia ini, anak balita juga umumnya bisa mengendari sepeda roda 3 dan menyusun balok menjadi sebuah bangunan. Nah, yang keempat yaitu perkembangan fisik pada anak. Pada usia prasekolah sekitar 3 hingga 5 tahun, anak harus bisa berdiri satu kaki, seperti menjaga keseimbangannya sekitar 10 detik atau lebih. Kemudian anak pada masa ini sudah bisa mulai berlari, melompat, memanjat, mengayuh, melempar, menangkap bola, dan berpakaian sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan psikologis. Yang pertama, perkembangan psikologis pada masa prenatal. Salah satu perkembangan psikologis pada bayi dalam kandungan ini ialah bermulanya ketika embrio berubah menjadi janin bayi, dan pada masa ini akan adanya detak jantung bayi yang dapat dirasakan oleh sang ibu. Yang kedua, bayi. Tahapan perkembangan bayi yang pertama ialah perkembangan psikologisnya adalah munculnya kepercayaan dan ketidakpercayaan kepada orang-orang sekitarnya, atau ketika pada orang-orang yang baru ia temui. Pada tahap ini merupakan tahap paling fundamental dalam tahap psikologis perkembangan anak. Pada tahap ini, si kecil akan belajar mengembangkan sikap percaya dan tidak percaya yang ditentukan oleh beberapa faktor sosial. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kepercayaan anak adalah kualitas hubungan si anak dengan ibunya dan cara si ibu mengasuh si anak. Kemudian yang ketiga, balita. Tahap ini merupakan tahap kemandirian dan sikap malu serta ragu. Tahap psikologis ini terjadi pada usia si kecil menginjak 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini si kecil akan belajar konsep kemandirian, konsep malu serta ragu. Seperti konsep mandirinya ialah ia bisa buang air kecil sendiri, atau ia dapat mengambil minum sendiri ketika ia merasa haus. Kemudian yang keempat, anak. Tahapan psikologis perkembangan anak ini dikenal dengan tahapan inisiatif dan rasa bersalah. Pada tahapan ini, si kecil sudah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu secara mandiri, seperti memakai baju sendiri dan makan sendiri. Tahap psikologis perkembangan ini terjadi pada saat si kecil berusia 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini juga si kecil akan belajar memecahkan masalah dari perasaan bersalah yang ia rasakan, seperti ketika ia menjatuhkan barang atau memecahkan barang yang merupakan milik orang tuanya. Ia akan menimbulkan rasa bersalah dan akan seperti dia akan meminta maaf atau memberitahu kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, perkembangan kognitif. Pada masa prenatal, dalam kandungan telah mampu menunjukkan responnya terhadap aktivitas sang ibu. Ketika si ibu menceritakan kepada bayi mengenai aktivitasnya sehari-hari, kemudian bayi bisa merespon dengan misalnya melakukan pergerakan yang dapat dirasakan oleh si ibu, melalui bayi menendang perut si ibu sebagai respon dari apa yang disampaikan oleh si ibu. Selain bisa menunjang perkembangan kognitif, berbicara dengan bayi di dalam kandungan juga mampu meningkatkan bonding antara ibu dan si kecil. Kemudian
Yang kedua, pada masa bayi, setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Pada usia bayi 18 bulan, anak juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda, serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Anak pun kini mampu melihat dan mengenali mana orang asing dan mana orang terdekatnya karena ia sudah menyimpan itu di dalam memorinya. Orang-orang yang sering ia temui dan mana yang tidak pernah ia temui. Kemudian dalam yang ketiga, pada pengembangan balita, pada masa ini anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Anak pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial, artinya ia sudah bisa mempunyai teman, bergaul. Nah, ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Anak juga masih tergolong egosentris atau egois. Dia dulu mempertimbangkan sesuatu itu berdasar apa yang menjadi kebutuhannya, pandangan dirinya. Dan dia kesulitan untuk melihat dari pandangan orang lain, seperti misalnya ketika kita melarang si kecil untuk bermain air, dia tetap bermain air karena dia merasa itu sesuatu hal yang menyenangkan. Padahal kan ketika bermain air terlalu lama, si kecil akan bisa sakit sehingga si ibu kadang-kadang melarang, dan hal itu kadang-kadang membuat si kecil menjadi marah. Itu kan sifat egois yang dia tunjukkan. Ia juga sudah dapat mengklasifikasi objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah, walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi kalau misalnya kita suruh ia mengumpulkan mengetahui warna merah, dia akan mengumpulkan sesuatu yang berwarna merah. Walaupun kita sebut merah itu balok, tapi ia juga bisa mengambil sesuatu yang bukan balok, karena ia ingat hanya merah, warna merah saja. Kemudian yang keempat, pada tahap ini anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak pun makin meningkat. Ia mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional. Contoh, jika ia mencuri, maka ia tahu sebabnya akan dimarahi oleh orang tuanya jika ketahuan. Nah, dan sistematisnya sehingga anak itu mulai bisa belajar matematika, ia bisa mulai belajar bahasa, ia bisa berhitung, bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, pada tahap ini pula sifat egosentris anak menghilang secara perlahan. Ia kini sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain, seperti contoh yang tadi, ketika ia main hujan, orang tua sudah memberitahu bahwa bermain hujan atau air itu bisa mengakibatkan sakit, maka si anak tidak akan bermain air lagi karena sudah diberitahu sebelumnya oleh orang tuanya berulang-ulang kali. Kemudian perkembangan sosial. Pada masa pranatal, bayi yang masih berada dalam kandungan tentu belum bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang yang berada di luarnya. Meskipun begitu, ia masih bisa mendengar apa yang disampaikan oleh sang ibu atau aktivitas yang dilakukan oleh sang ibu, berbicara dengan teman-temannya, atau ibu berbicara dengan orang tuanya atau suaminya. Itu masih anak-anak dalam janin itu masih bisa mendengar. Maka dari itu perkenalkanlah orang-orang terdekat sang ibu, terutama ayah, dengan menyapa bayi tersebut dalam kandungan. Dengan begitu saat si kecil lahir, ia sudah familiar dengan orang-orang yang di sekitar sang ibu. Kemudian yang kedua, bayi 1 tahun. Pada usia ini, anak sudah mengembangkan banyak kemampuan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain, seperti misalnya ketika orang-orang mengajak si bayi untuk tertawa, seperti bercanda, ia akan merespon dengan tertawa juga. Kemudian mengungkapkan keinginannya, ketika ia lapar, si bayi akan menangis, atau ketika ia haus, si bayi akan menangis. Itu merupakan suatu ungkapan yang ia ungkapkan untuk agar si orang tua merespon apa yang ia inginkan. Kemudian yang ketiga, mengenali orang-orang sekitar. Si bayi mulai bisa mengenali orang-orang sekitarnya, terutama sang ayah, sang ibu yang setiap hari sering ia temui atau saudara-saudara tertuanya.
Kemudian yang ketiga, balita. Pada tahap ini, anak mulai memiliki kemampuan untuk mengkaitkan dirinya dengan hal-hal sekitarnya seperti merasakan kebersamaan, menuntun kepemilikan dari teritori, atau mengembangkan hubungan dengan lebih banyak orang. Artinya si kecil mulai bisa bergaul, ia mulai mengenal lingkungannya, pertemanannya, ia memiliki banyak teman di lingkungan rumahnya. Nah, yang keempat, pada anak. Salah satu perkembangan anak pada tahap ini adalah kemampuan untuk meniru. Ia bisa meniru perilaku yang ada di sekitarnya atau dalam kelompok pergaulannya. Terutama itu perilaku yang moodnya ia kagumi, orang-orang yang ia kagumi, ia akan meniru. Tapi dia masih belum bisa membedakan mana perilaku yang salah, mana yang perilaku yang tidak baik. Dia hanya bisa meniru. Kemudian membagi. Dari pengalaman bersama orang lain, anak-anak itu mengetahui bahwa salah satu cara untuk memperoleh persetujuan sosial adalah dengan membagi miliknya, terutama mainan. Artinya ia sudah mulai mengerti bahwa ketika ia membagi sesuatu hal yang menjadi miliknya, maka teman-teman yang berada dalam kelompoknya juga akan bergaul kepadanya. Lambat laun sifat diri sendiri berubah menjadi sifat murah hati. Ia akan mudah memberi, membagi apa yang menjadi miliknya kepada teman-temannya. Kemudian yang kelima, perkembangan spiritualitas. Yang pertama, masa prenatal. Pada masa ini tahap perkembangan spiritualitas anak belum dapat dilihat oleh orang tua. Hanya saja si ibu dapat mengajak si anak untuk berdoa. Saat si ibu berdoa dengan cara berkomunikasi kepada anak yang berada dalam janin, seperti saat hendak berdoa makan, tidur, beraktivitas, doa bangun tidur. Nah, usahakan itu untuk mengajak si bayi dalam kandungan melalui komunikasi. Nah, dengan begitu si bayi akan terbiasa dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, bayi. Pada masa ini tahap perkembangan spiritualitas anak juga belum terlihat jelas. Tetapi walaupun demikian, orang tua tetap mengajarkan si anak melipatkan tangan untuk berdoa, atau mengajak si anak beribadah secara singkat di rumah. Maka si kecil ini akan terus terbiasa dengan aktivitas rohani spiritual yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian pada tahap balita, pada masa ini mulai terlihat perkembangan spiritualitas anak. Terbukti dengan sudah mampunya si kecil untuk melipat tangan ketika kita menyuruh dia berdoa. Walaupun tidak bertahan lama sampai doa itu berakhir, tetapi ia sudah bisa melipatkan tangannya. Kemudian apabila orang tua memainkan alat musik ketika beribadah, nah maka si kecil ini akan bisa merespon apa yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti seolah-olah ia ikut bernyanyi. Nah, yang ketiga, pada anak, pada masa ini, yang keempat maksud saya, pada masa ini anak mulai mengerti kapan waktunya berdoa, terutama sebelum makan, walaupun masih tetap harus dibimbing oleh orang tuanya untuk mengingatkannya. Nah, si anak mulai bisa bernyanyi saat diajak beribadah bersama dengan orang tuanya, karena ia sudah merasa familiar dengan apa yang lagu yang disampaikan oleh atau dibawakan oleh orang tuanya sejak ia dari masa kandungan. Nah, mungkin sekian presentasi PPT yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.